Halo, saya Ida Bersama. Profesi saya ialah protokol pemerintah Kota Samarinda. Podcast di balik layar. Bang. Apa? Catering ya? Bukan, protokoler. Mbak. Seksi konsumsi ya? Bukan protokol. Mbak. MC ya? Bukan protokol. Kang. Tukang kabel ya? Bukan protokol. Bang. Ajudan ya? Bukan, protokol. Mas. Intel ya? Bukan, protokol. Mas. Fotografer ya? Bukan, protokol. Bang. Tukang sound ya? Bukan, protokol. Mbak. Seksi kebersihan ya? Mas. Tukang fotokopi ya? Bukan, protokol. Bang. Desain grafis ya? Desain grafis. Bukan, protokol, bos. Di setiap acara kenegaraan atau pemerintahan, selain pejabat negaranya yang disorot, biasanya di belakangnya ada sosok yang paling sibuk, malah mungkin lebih sibuk daripada pejabat negaranya. Siapa sih mereka? Itu adalah protokoler. Nah, emang benar sesibuk itu? Langsung aja kita akan tanya sama protokol pemerintah Kota Samarinda, Mbak Ida Nursama. Halo Mbak Ida. Halo, Mbak Vita. Aduh, ini terima kasih loh ya udah Iya. mau menyempatkan waktunya Iya, di sela-sela kesibukan pejabat negara, pejabat pemerintahnya ya, untuk main ke RRI Pro 1 Iya, Samarinda. alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama untuk berbagi informasi mengenai protokol kepada seluruh penikmat Pro RRI Samarinda. Iya, ini kalau tadi lihat videonya ya, Iya. emang bener sesibuk itu Mbak protokol? Kalau ngelihat video tadi ya, itu memang benar sebenarnya. Cuman itu kan sebenarnya untuk pimpinan kita supaya melancarkan acara ke depannya. Jadi bisa dibilang protokol itu tepung serbaguna kali ya. Oh, tepung serbaguna, jadi bisa jadi apa Bisa aja. apa aja gitu. untuk kelancaran pimpinan kita. Yang penting pimpinan kita itu puas dengan kinerja kita. Dan juga sebagai protokoler itu harus mempunyai jiwa yang dedikasi yang tinggi, komitmen yang luar biasa untuk pimpinan kita dalam menyelenggarakan acara. Oh, karena memang jadi tepung serbaguna tadi Iya, mau diapain aja mau diapain ngikut. aja ngikut, yang penting acara lancar, tertib dan nyaman begitu. Nah, Mbak Ida, orang-orang tuh kan taunya kalau protokoler tuh Iya. selalu ada mendampingi di sebelah kiri, Iya, Mbak kanan, Mita, depan, belakang tuh ada di belakangnya pejabat. Itu memang bukan protap ya, tapi memang SOP-nya begitu. SOP-nya begitu, tapi bukan sejogjanya sih kita mengikuti beliau. Tapi itu wajibnya untuk pimpinan kami seperti atasan saya. Karena saya kan staf protokol ini ya. Jadi kami masing-masing punya jadwal. Jadi tidak hanya kami atau saya aja yang bertugas, tapi kita bergantian supaya nanti kami juga tidak terlalu lelah dalam mengikuti kegiatan beliau begitu. Nah, kalau jadi protokol kan ibaratnya karena tepung serbaguna Iya. tadi, dipanggil kapan aja, Iya. calling kapan aja, on time ya. Iya. Itu suka dukanya apa, Mbak? Kalau bilang suka duka sih banyak sukanya ya. Banyak sukanya. Iya, karena kita setiap penyelenggaraan acara pimpinan, kita pasti bertemu banyak orang dan kita banyak saudara, begitu. Jadi setiap bertemu dengan teman baru, kita sharing mengenai keprotokolan dan juga kita juga sharing kayak acara di luar daerah begitu ya. Kita pasti bertemu dengan protokoler yang lain ya. Jadi kita masing-masing punya ini sendiri sih bagaimana pimpinan kita menghadapi begini-begini. Jadi kita sharing lah untuk Oh protokolan. gitu. Terus awal mulanya kok bisa jadi protokol tuh memang ada keterampilan khusus kah? Atau harus ada sekolahnya supaya bisa jadi protokol nih, Mbak? Sebenarnya ini otodidak ya. Ya karena sebelumnya kan saya punya bakat nyanyi gitu ya. Dan pimpinan saya dulu Pak Wali Kota, saya sebut aja ya Pak Wali Kota dulu kan zamannya Bapak Haji Syahri Jaang dulu ya. Beliau tuh senang begitu ngelihat
saya tampil, beliau tiba-tiba saya dipanggil lah untuk menjadi seorang protokol dan itu belum ada pengalaman sama sekali untuk menjadi protokol. Tapi dengan seiringnya waktu kita punya pengalaman, kita lihat senior-senior kita. Jadi akhirnya kita bisa tampil juga di situ dan memberikan manfaat kepada yang lain juga. Oh, jadi memang jadinya learning by doing ya? Iya, Oh, bener. tapi kalau protokol sendiri itu keterampilan yang harus ada buat seorang protokoler itu apa? Kita wajib MC, bisa MC ya. MC kenegaraan, maksudnya MC kenegaraan dalam hal wali kota ini biasa upacara 17 Agustus kayak gitu. HUT pemerintah Kota Samarinda itu wajib kita harus bisa begitu. Iya. Public speakingnya Public berarti speaking harus juga bagus harus ya. bagus. Iya. Berarti begitu terjun ke protokoler itu nggak langsung serta-merta bisa semua tadi ya? Enggak. Kita harus lihat situasi dulu karena senior-senior kita pasti melatih dan membimbing kita agar kita bisa menjadi yang lebih baik lah gitu. Jadi kan kalau kerja kadang hari libur ditelepon, kadang lagi santai mungkin kumpul Benar, keluarga itu, Mbak. ditelepon. Nah, pernah nggak nolak panggilan dari atasan begitu? Kalau nolak sih nggak bisa ya. Kalau nolak sih nggak bisa. Cuman kita kadang kasih pengertian. Kadang begini. Kayak saya diundang di sini kan. H-2 saya udah telepon lah atasan saya. Pak, saya nggak bisa izin ini baru gitu. Baru beliau tuh punya kebijakan lah untuk menggantikan yang lain. Begitu, Mbak. Biasanya begitu. Kalau dadakan mungkin Mbak Mita panggil saya kemarin dadakan saya nggak bisa mungkin. Oh, ya. jadi memang nomor satu tuh harus pimpinan, Mbak. pimpinan dulu. Iya. Oh, di doktrinnya memang harus begitu ya? Begitu harus memang. Pernah nggak dapat komplain dari keluarga gitu? Ini lagi asik-asik misalnya. Sering banget Mbak, ini sudah anak-anak saya ini kan 2 ya Mbak ya. Yang 11 tahun sama 9 tahun itu udah pada ngerengek semua kalau saya kerja udah pakai pagi kan. Dibilang, "Mah mau kerja lagi kah?" Begitu ya. Ya iya Nana, saya mama udah mau kerja pagi gimana sudah ditelepon begitulah nggak bisa Mbak kita kalau mau menjelaskan sama anak-anak ya. Anak-anaknya alhamdulillah lah bisa paham sekarang. Pasangan Udah juga besar nggak, kan. pasangan juga nggak komplain. Pasangan dah, ya komplain lah pasti. Komplain juga ya? Apalagi gini, dukanya itu kadang kan kita hari raya Idul Fitri itu masih tetap bertugas, Mbak. Kadang kan beliau melayani pejabat-pejabat kita itu di sana pasti apa yang diperlukan beliau, apa yang kita harus standby di sana. Itu dukanya. Kadang kita nggak berkumpul sama keluarga besar. Itu sedihnya kadang ya. Kadang kita untungnya sekarang kita udah bisa berkumpul sama keluarga siang hari. Kadang kita pagi tugas, siang bisa pulang ke rumah begitu. Kalau dulu nggak bisa sama sekali sampai seharian kita kerja. Waduh, karena kan dekat sama pejabat ya, pernah nggak memanfaatkan, wah nih karena saya dekat nih dengan pejabat nih, pernah nggak memanfaatkan profesi protokol nih untuk sesuatu yang pribadi Mbak Idang? Kalau itu sih kadang begini ya, mungkin karena saya profesinya protokol, jadi pejabat-pejabat tuh pada kenal begitu ya. Mereka agak segan sedikit lah sama kita, walaupun kami ini juga sebenarnya pelayan berdasi ya. Sebenarnya nggak terlalu penting lah ya. Cuma beliau ini sangat excited dengan kami protokol gitu, bahwa kami ini setelah Pak Wali ada kita begitu ya kan. Jadi akhirnya beliau kalau misalkan kita minta tolong, beliau langsung begitu tanpa kita minta benar-benar begini Pak, tolong Pak gitu kan. Enggak, mereka langsung welcome lah sama kita begitu. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Jadi memang profesinya ini karena memang Iya, mendukung karena memang selain jadi kaki tangan, bisa nggak disebut kaki tangan? Bisa juga sih ya. Orang nomor 2 di Nomor bawahnya dua di bawahnya pejabat ya. Ini benar. ada protokoler yang akhirnya juga membantu juga tentunya Betul, Mbak untuk Gita. pribadinya juga personalnya ya. Tapi pernah nggak melakukan kesalahan ketika menjadi protokoler, apa tuh? Oh, saya pernah 1 kali atau 2 kali ya. Saya MC itu salah penyebutan. Itu waktu upacara itu. Gimana ya Mbak Mita? Jadi kan saya itu terlewat satu poin begitu. Jadi akhirnya diulang kembali dan itu begini kalau protokol itu kalau dia bagus menyelenggarakan acara tidak pernah dipuji. Malah kalau punya kesalahan itu digoreng habis-habisan itu sama pejabat, pokoknya kamu tuh gini salah gini. Habis itu semingguan lah digoreng lah pokoknya gitu. Waduh. Begitu Berarti Mas, dukanya lah begitu. Iya. Semi-semi militer ya? Itu diulang, maksudnya upacaranya diulang apa gimana? Enggak, maksudnya saya ulang lagi penyebutan poin yang tertinggal tadi saya sebut lagi, akhirnya ya begitu sampai selesai acaranya.
Kalau protokol ini ada bedanya nggak sih cewek sama cowok, Mbak? Bedanya beda kelamin, Mbak. Oh, beda jenis aja ya. Jenis kelaminnya beda. Iya, Tapi sebenarnya tugasnya sama. tugasnya sebenarnya sama. Kita dituntut hujan, panas, tempat yang jauh. Kita tetap bertugas walaupun perempuan, laki-laki tetap. Jadi nggak memandang ya Tidak jenis memandang. kelamin. Kirain karena perempuan mungkin agak ringan daripada Ya. laki-laki, ternyata enggak. Enggak Sama gitu. aja. Mungkin kebijakan pimpinan kadang melihat kita, Pak izin Pak anak saya gini, baru beliau tuh mau memberikan keringanan lah buat kita. Susah nggak sih Mbak kalau dari Mbak Ida sendiri jadi protokol gitu? Susah gampang Susah, sebenarnya. Tapi karena saya sendiri pribadi kan sudah biasa di publik ya, publik melihat orang banyak. Karena profesi saya sebelumnya kan penyanyi Iya, gitu. iya. Jadi sering melihat orang banyak sudah biasa lah begitu. Jadi tinggal sedikit moles-moles sedikit lah. Bagaimana nge-MC yang baik, bagaimana bertemu dengan para pejabat, beretika kepada pejabat begitu. Ada nggak Mbak Ida masyarakat yang nggak tahu nih soal protokol, dikira ini siapa sih kok ngatur-ngatur, pejabatnya aja nggak marah kok protokolnya marah gitu. Ada nggak pandangan masyarakat yang begitu? Ada sebenarnya. Biasa kan pihak-pihak yang mendukung acara itu kadang nggak semua serta-merta itu masyarakat yang benar-benar paham keprotokolan gitu kan. Jadi kadang pejabat kami itu ke rumah-rumah penduduk. Kadang kan nggak tahu ini protokol. Kadang ya dimaki juga kita. Siapa sih ini ngatur-ngatur kita gitu-gitu. Padahal dia maunya begini. Tapi kita tuh mengatur untuk kebaikan pimpinan kita. Kalau salah-salah kita yang dimarahin sama pimpinan kita. Biasa begitu. Beliau nggak mau tahu. Yang penting aku enak begitu. Aku enjoy kerjaku begitu. Jadi yang berhadapan dengan masyarakat langsung ini protokol juga harus siap Iya pasang dong. diri ya, pasang Makanya harus badan ya. bermental kuat dan berkepribadian yang kuat pokoknya menjadi protokol itu. Oke, terakhir Mbak Ida, ini tips untuk masyarakat yang juga mungkin pengen jadi protokol seperti Mbak Ida seperti apa? Iya, bagi teman-teman yang mau belajar protokol, boleh juga nanti mungkin menghubungi saya, boleh ya Mbak Mita. Kita sharing-sharing pengalaman tentang ilmu. Atau yang mau jadi belajar MC, mungkin bisa langsung ke saya. Mungkin ada langsung Dawi Aska ya, IG saya kalau mau langsung DM saya boleh. Dan kiat-kiatnya untuk menjadi protokoler ialah mempunyai wawasan tentang keprotokolan yang pasti gitu ya. Berkepribadian baik, sopan dan santun itu pasti. Terus kita harus memiliki hubungan yang baik antar sesama. Dan juga kita harus sopan santun dalam menyampaikan kepada pejabat yang kita ini layani begitu. Oke, itu dia tips untuk menjadi protokoler ya dari Mbak Ida Nursama. Ini pemerintah Kota Samarinda bangga tentunya punya Mbak Ida ya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak Mbak Ida. Sama-sama Mbak Mita. Sukses juga untuk Mbak Mita ya. kegiatan protokolernya ya. Semangat tetap jaga kesehatan. Amin. Oke. Amin. Podcast di balik layar.